Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai hadis keberapa? 41, berarti satu lagi besok pertemuan terakhir insyaallah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini tidak terasa ya teman-teman, subhanallah, ternyata sudah akan sampai di hadis yang ke-42 ya. Jadi insyaallah satu pertemuan lagi kita selesai. Mari kita baca bareng-bareng hadis ke-41. Baik, coba dilihat dari hadis pertama sampai hadis ke-40. Ada tidak perawi yang namanya Abdullah bin Amr bin As? Baik, kalau belum ada berarti kita bahas. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, Allah kasih ilmu kepada kita di penghujung hadis ya. Biasanya kalau Abu Hurairah kan sudah pernah ya. Ini Abdullah bin Amr bin As belum pernah. Baik, Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau lahir pada tahun di mana Rasulullah SAW kala itu berdakwah di kota Makkah. Jadi Abdullah bin Amr bin As adalah putra dari Amr bin As. Dan subhanallah, Abdullah bin Amr bin As ini termasuk salah seorang yang menuliskan hadis dari golongan pertama. Jadi golongan orang-orang yang pertama-tama menulis hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Subhanallah. Sampai-sampai Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa Abdullah bin Amr bin As ini lebih utama dari beliau. Teman-teman, kalau teman-teman mau tahu siapa sebenarnya Amr bin As, bapaknya Abdullah ini, beliau juga adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Amr bin As ya, beliau mendapati dirinya sebagai seorang perawi hadis yang mana beliau akhirnya banyak duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Di mana-mana yang namanya perawi hadis itu adalah orang-orang yang terdepan yang berada di majlisnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Bahkan kalau kita lihat atau kita baca biografi para perawi hadis, mereka itu hidupnya itu semangat, rajin, gak bermalas-malasan. Mereka biasanya kalaupun sudah selesai dari majlisnya Rasulullah SAW, mereka mencari majlis lain. Maksudnya mereka mencari lagi satu dari guru ke guru berikutnya, mereka cari sehingga mereka mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, Masya Allah. Dan Abdullah Amr bin As, Masya Allah, beliau termasuk yang memiliki kunyah Abu Muhammad. Jadi beliau punya kunyah Abu Muhammad, dan Abi Muhammad ini kunyahnya beliau. Namanya Abdullah, kunyahnya Abu Muhammad. Karya terbesar beliau, karyanya adalah As-Sahifatus Shadiqah. As-Sahifatus Shadiqah. Ini karya besar beliau di dalam menulis sebuah buku, sebuah kitab namanya As-Sahifatus Shadiqah. Ini adalah hadis-hadis yang memang beliau kumpulkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dan kitab As-Sahifatus Shadiqah ini banyak membantu para perawi hadis setelahnya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal ketika ingin menuliskan Musnad Ahmad, maka banyak merujuk ke As-Sahifatus Shadiqah. As-Sahifatus Shadiqah ini adalah kitab hadis, kumpulan hadis yang pertama. Banyak yang mengambil dari Sahifatus Shadiqah ini para ulama hadis. Di antaranya Imam Ahmad, dalam kitab beliau, apa kitabnya Imam Ahmad teman-teman? Kitabul Musnad. Imam Ahmad punya kitab namanya Musnad, kitab Al-Musnad. Nah, Kitabul Musnad, Al-Musnad milik Imam Ahmad ini banyak kembali ke As-Sahifatus Shadiqah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Perawi hadis atau Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar dalam imam madhab ya. Beliau banyak mengambil dari As-Sahifatus Shadiqah, dan As-Sahifatus Shadiqah juga banyak menjadi rujukan para ulama, termasuk Imam Syafi'i dalam kitabnya dan Ar-Risalah, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta ya, dan juga Imam Abu Hanifah. Jadi 4 imam madhab banyak merujuk ke As-Sahifatus Shadiqah. Mana yang lebih dahulu, As-Sahifatus Shadiqah dulu atau kitab Imam Bukhari dulu? As-Sahifatus Shadiqah lebih dulu daripada kitabnya Imam Bukhari.
Karena as-sahibatus shadiqah dibuat oleh Abdullah bin Amr bin As. Baik teman-teman, itulah sekilas tentang Abdullah bin Amr bin As yang mana radhiyallahu anhuma. Kemana anhumanya? Anhumanya ke Abdullah dan ke Amr bin As. Jadi dua-duanya Amr bin As dan Abdullah bin Amr bin As adalah sahabi. Maka di sini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Jadi teman-teman, humanya ini bukan ke Abu Muhammad. Abu Muhammad itu satu nama dengan Abdullah. Ya, coba diperhatikan. Anhuma dalam bahasa Arab huma itu dua. Radhiyallahu anhuma. Humanya ke siapa ini? Ke Amr ibnul As, Amr ibnul As dan ke Abdullah bin Amr ibnul As. Bapak sama anak, subhanallah. Huma dalam bahasa Arab itu dua, untuk dua orang. Dan ini menunjukkan bahwa teman-teman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka tidak membiarkan anak-anak mereka berada dalam kebodohan. Mereka menginginkan anak-anak mereka juga mencintai ilmu. Maka sering kita dapati beberapa hadis yang disebutkan ada misalnya Abdullah bin Umar, ya. Maka biasanya Abdullah bin Umar di situ disebutkan radhiyallahu anhuma. Anhumanya kemana? Ke Abdullah dan ke Umar bin Khattab atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, maka di sini Abdullah juga masuk dalam Abdullah bin Abbas dan juga radhiyallahu anhuma ke Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya adalah para perawi hadis, masyaallah. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini juga termasuk Abdullah yang terkenal di kalangan sahabat. Jadi Abdullah yang terkenal di kalangan sahabi adalah Abdullah bin Amr bin As. Kan ada banyak Abdullah teman-teman. Jadi dulu para sahabat itu seringkali menamai anak-anak mereka dengan Abdullah. Apa arti Abdullah? Hambanya Allah. Kalau teman-teman punya perempuan, apakah dinamai anaknya dengan Abdullah? Apa namanya? Kalau laki-laki kan Abdullah. Kalau perempuan, teman-teman, ya Ustazah, saya tuh ya sebenarnya pengen punya nanti kalau anak laki-laki tak namain Abdullah. Kenapa dinamain Abdullah, Mbak? Karena Abdullah itu nama yang dicintai oleh Allah, gitu ya. Nama yang dicintai oleh Allah. Tapi pas owek-owek jebrol, ya apa? Perempuan. Jangan namanya Abdillah. Abdillah juga sama laki-laki. Kalau perempuan namanya Amatullah. Amatullah. Amatullah itu hamba Allah yang perempuan. Ingat-ingat, bukan Abdillah. Jangan Abdullah laki-laki, Abdillah perempuan. Amatullah. Kalau Abdurrahman berarti siapa buat perempuannya? Amatur Rahman. Ya, alhamdulillah sudah paham ya, Mbak? Ya. Abdullah laki-laki, Amatullah perempuan. Abdurrahman laki-laki, Amatur Rahman perempuan. Dulu teman-teman Anda juga teman-teman saya di Yaman tuh banyak yang menamai anak-anak mereka kalau perempuan Amatullah, kalau laki-laki Abdullah, anak keduanya Abdurrahman. Ya, kalau perempuan Amatur Rahman. Yaitu adalah nama dari nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena saking banyaknya nama Abdullah, maka para sahabat menuliskan, ada satu buku teman-teman di mana biografi para Abdullah yang masyhur, yang terkenal di kalangan sahabat. Di antaranya disebutkan biografinya Abdullah bin Amr bin As. Berarti Abdullah bin Amr bin As ini adalah salah satu Abdullah yang memang masyhur di kalangan para sahabat, yang terkenal. Ini Ibu Uli bukan ya? Siapa lagi Ibu Uli? Abdullah yang terkenal di kalangan sahabat. Ada Abdullah bin Amr bin As. Ada lagi? Nih, Bu Uli itu da'iyah, berarti harus tahu ilmunya. Siapa Bu Uli? Ada Abdullah bin Amr bin As. Saya kasih contoh satu. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Ya ditulis, tidak apa-apa. Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah bin Mas'ud, juga terkenal. Yang kelima Abdullah bin Zubair. Ini semuanya nih punya keutamaan masing-masing.
Abdullah bin Zubair. Ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah ibnu Zubair, ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, dan ada Abdullah ibnu Mas'ud. Yang pasti bapak-bapaknya Abdullah ini, ibu-ibu, yang 5 ini semuanya sahabi. Ya, Amr bin As sahabi, Umar bin Khattab sahabi, Mas'ud sahabi, Abdullah bin Mas'ud berarti Mas'udnya sahabi, kemudian Abbas sahabi, Zubair bin Awam juga sahabi. Masya Allah. Ya, radhiyallahu anhum jami'an. Baik, alhamdulillah. Ini sudah sampun dereng niki? Abdullah bin siapa ini tadi? Abdullah bin Amr ibnul As. Yang kedua Abdullah siapa? Bin taruh ini sudah mim. Bin Mas'ud. Yang ketiga Abdullah ibnu Umar. Yang keempat Yang keempat Abdullah ibnu Abbas. Yang kelima Abdullah ibnu Zubair. Ibu-ibu, kalau orang Indonesia itu nyebut Zubair jadi Zubair, bukan Zubair. Zaid juga bukan Zaid, tapi Zaid, ya. Jadi dipiringkan sedikit, Zaid, ya. Bukan Ustadz Zaid, tapi Ustadz Zaid, ya. Dawud juga bukan Daud, tapi Dawud, ya. Ingat ya, bukan tadi apa? Orang Indonesia nyebutnya bukan ini Zubair, ya. Zubair, ya. Ibu-ibu kenal di mana Zubair? Syekh Ali Jabir? Bukan. Wah, ini beda orang. Syekh Ali Jabir rahimahullah. Ya, subhanallah. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meluaskan kubur beliau, dan semoga Allah menempatkan beliau di surganya. Amin, Allahumma amin. Zubair ini adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Ibu-ibu ingat kan Zubair bin Awam? Siapa Zubair bin Awam? Menantunya Abu Bakar As-Siddiq, suaminya Asma. Ya. Zubair As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak, ada Aisyah, ada ibunda Aisyah, ada Asma, ada Abdullah, ada Abdurrahman. Masya Allah ya. Jadi para sahabat itu senang menamai anak-anak mereka dengan Abdullah dan Abdurrahman. Dan di antara anaknya putrinya Asma menikah dengan Zubair. Kemarin di Zoom itu Bu Uswatun, ini saudaranya, kalau Abdullah bin Zubair saudaranya Urwah ibnu Zubair. Ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah ibnu Zubair, ya. Ini masih saudara. Sudah ya, baik. Kita lanjut ke sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman atau tidaklah sempurna iman seseorang, karena di sini yang dimaksud dengan la yu'minu itu adalah kesempurnaan iman. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang namanya iman, apa sih arti al-iman? Apa arti al-iman? Ada yang tahu mal iman? Apa itu iman? Apa? Iman itu percaya dengan penuh keyakinan, al-yaqin, ya. Nah, iman ini ada dibagi beberapa macam. Ada iman yang wajib, ada iman yang sunnah. Dan iman juga ada yang umum, ada yang khusus. Iman itu pembagiannya ada yang umum, ada yang khusus. Umum itu seperti apa? Umum itu yang mencakup perbuatan dan lisan.
Perbuatan adalah apa-apa yang kita lakukan dari anggota badan kita, itu termasuk iman. Dan lisan itu apa-apa yang kita ucapkan. Ini iman secara umum. Jadi kita bisa tahu iman itu terbagi menjadi dua, am dan khas. Iman, al-iman. Iman ada am, ada khas. Ini kaidah harus diingat-ingat. Am mencakup apa saja? Am al-jawarih dan al-lisan. Khas al-qalb. Nah, saya jelaskan sedikit ibu-ibu. Jadi, kata Imam Ibnul Qayyim, tidaklah sempurna iman seseorang kalau dia telah memenuhi 3 rukun ini. Apa 3 rukun itu? Yang pertama diucapkan dengan lisan. Ya, berarti lisan ini masuknya ke al-iman yang secara am. Yang kedua diyakini dengan hati, al-qalb, yaitu masuknya iman yang secara khas. Kemudian dipraktekkan, dibuktikan dengan al-jawarih. Al-jawarih itu anggota tubuh. Ini artinya lisan, ini anggota tubuh. Anggota tubuh dengan apa, Bu? Kalau orang beriman kepada Allah, berarti dia harus membuktikan dengan anggota tubuhnya seperti apa? Salat. Ya. Yang ini adalah al-qalb. Al-qalb itu adalah hati. Sehingga iman yang ada di dalam hadis ke-41 ini mencakup iman yang mana? Coba dilihat. Hadis yang ke-41 ini kira-kira iman yang mana? Iman yang khas. Karena berhubungan dengan hati. Taba'an lima hawa. Hawa nafsu itu kan hubungannya dengan hati. Hati itu dia akan condong kepada kebenaran dan kebatilan. Sampun? Berarti sudah paham ya? Contoh ibu-ibu, iman dengan lisan, misalnya apa? Misalnya kita bersyahadat, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu iman dengan lisan. Kemudian iman dengan hati, kita meyakini bahwa misalnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya berhak yang ilah yang berhak untuk disembah, itu dalam hati. Dan keyakinan iman tersebut kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan puasa, dengan rukun-rukun iman, ya, dengan rukun-rukun Islam, dan semuanya itu bagian dari iman. Ini dulu dicatat. Nanti ada iman itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan kesempurnaannya seperti apa. Ibu-ibu coba buka hadis kedua, dibuka lagi. Di sini malaikat Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman." Ya kan? Akhbirni 'anil iman. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Berarti dalil yang bisa kita berikan kepada orang yang bertanya berkaitan dengan iman, kalau dalam hadis ada di hadis yang kedua. Catat baik-baik. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ditanya, apa sih iman? Ibu jelaskan iman itu adalah sebuah keyakinan. Yang seperti apa? Ibu jelaskan yang ada di hadis yang kedua. Ya, antu'mina billahi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini iman. Baik. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Islam atau iman? Iman. Mana yang lebih tinggi? Ihsan atau iman? Nah, ini iman katanya. Ibu-ibu jawabannya iman. Ihsan. Ini saya jelaskan. Udah, tidak ada forum di balik forum ya Bu ya. Tak jelasin. Jadi urutan pertama itu Islam dulu. Baru iman lebih naik lagi. Yang paling tinggi adalah ihsan. Ya. Orang dikatakan muslim kalau dia menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan bahwa Allah adalah Rabbku, itu sudah muslim. Tapi belum tentu mukmin, ya. Orang mukmin, ibu-ibu salat, kan tadi rukun imannya dikerjakan, rukun Islamnya dikerjakan. Beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasul. Tapi ternyata mohon maaf ketika salat, dia salatnya masih mencari pujian manusia. Dikatakan ihsan belum?
Belum. Karena yang namanya ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini ihsan. Jadi subhanallah, insya Allah kita semuanya sudah beriman. Ya, kita mukminah. Karena kita yakini bahwa apa yang kita yakini dalam hati kita ucapkan dalam lisan dan kita amalkan di dalam anggota badan. Tapi belum tentu kita semuanya muhsin. Paham ya Bu ya? Nah, di sini Rasulullah SAW mulai mengingatkan kepada kita semuanya bahwa la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman. Tadi yang dimaksud adalah iman yang wajib, dan di sini tidak berarti ketika seseorang itu dia masih mengikuti hawa nafsunya, dia keluar dari agama Islam. Ya, perlu diperhatikan. Karena jangan sampai ibu-ibu salah dalam menafsirkan, dalam menjelaskan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum, ibu-ibu nih, apa hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nah, ibu-ibu mohon diperhatikan, nanti suatu hari kelak kalau ibu-ibu mengajarkan kembali hadis Arba'in An-Nawawiyah untuk jamaah sekalian, ya monggo dipersilakan. Tapi yang perlu diperhatikan ini, yang perlu diperhatikan la yu'minu di sini itu yang dimaksud adalah tidak beriman seseorang, bukan kesempurnaan iman. Tapi di sini adalah iman yang masih melekat dalam diri seseorang. Kan artinya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bihi, tidaklah beriman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti dirinya. Berarti kalau ada orang, ini perlu diperhatikan, ada orang dia masih ikut hawa nafsu. Misal contoh, dia belum mau mengikuti Rasulullah SAW. Orang yang hawa nafsunya sudah ditundukkan, dia itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Bagaimana mencintai Rasulnya? Mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya, ada orang dia beriman, dia muslim, tapi belum mau mencontoh Rasulullah SAW. Apakah kita sebut dia orang yang keluar dari agama ini? Tidak. Masih ada iman di dalam hatinya. Hanya saja iman yang wajib dan iman yang sunnahnya dia sudah tidak lakukan. Jadi iman itu ada yang iman yang sempurna, ada yang wajib, ada yang sempurna itu bahasa Arabnya kamil, ada yang wajib, ada yang sunnah. Iman tadi ada am, ada khas. Ini ada yang kamil, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini pembagian iman lagi. Ada kitab satu saya lupa bawa, namanya kitab Syu'batul Iman. Ibu-ibu itu bagus banget. Dan ada kitab namanya kitab iman, khusus satu kitab iman. Iman juga ada cabang-cabangnya. Di antara cabang tertinggi dari iman adalah kalimat la ilaha illallah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Dan iman yang paling rendah apa ibu-ibu? Imatatil adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Itu paling rendah. Jadi para ulama menyebutkan di antara cabang iman itu ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 71, ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 73. Sudah sampai 73. Jadi subhanallah, kalau kita belajar membahas tentang iman tuh nggak bisa satu kajian. Itu satu kitab sendiri membahas masalah iman. Subhanallah. Dan tidaklah kita belajar masalah iman kecuali Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah di antara tujuan kita belajar sebenarnya adalah agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini teman-teman tidak sempurna iman. Jadi di sini yang dimaksud la yu'min itu kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi bisa kita ketahui bahwa teman-teman, Allah Azza wa Jalla menetapkan barang siapa yang beriman maka dia harus bisa mengalahkan hawa nafsu. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada banyak subhanallah dalil-dalil ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala
jadikan itu sebagai barometer apakah dia beriman atau tidak. Di antara ayat yang bisa dijadikan barometer apakah dia beriman atau tidak yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam adalah surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ibu-ibu boleh buka surah An-Nisa ayat 65. Baik, di dalam surah An-Nisa ayat 65 ini para sahabat ridwanullahi alaihim dulu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak langsung menerima apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan ini adalah ujian. Banyak kasus-kasus di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, ibu-ibu, kemudian para sahabat tidak langsung bergegas menerimanya. Di antara contoh kasusnya adalah pengangkatan panglima perang oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau mengangkat Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah seorang panglima yang masih sangat muda. Ketika itu Rasulullah SAW mengangkat beliau menjadi seorang pemimpin, dan para sahabat ridwanullahi alaihim mereka tidak langsung mau menjalankan perintah Rasulullah SAW, karena menurut mereka masih banyak orang-orang yang lebih dari Usama bin Zaid. Padahal apa yang Rasulullah SAW perintahkan itu turun dari wahyu. Kemudian ada juga kisah di mana para sahabat ridwanullahi alaihim dalam perjanjian Bai'atur Ridwan, mereka tidak mau mencukur rambut mereka, tidak mau jua untuk menyembelih hewannya, dan kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah istri beliau Ummu Salamah, dan Ummu Salamah memerintahkan Rasulullah SAW untuk keluar menyembelih hewan sembelihannya dan mencukur rambutnya. Para sahabat pun akhirnya mereka mengikuti. Maka Allah menegur mereka dengan apa yang Allah firmankan, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai seorang hakim. Ya. Jadi teman-teman, nih sifat kita orang-orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Coba dibuka. Ini kalau kita itu nggak mau menuruti perintah Allah, maka tolong dibuka surah Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36. Kalau sudah, mari dibaca bersama-sama. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini bukan di awal surat, langsung ke ayatnya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Lihat ibu-ibu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah patut bagi kita orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Kalau Allah sudah memutuskan sebuah keputusan, ya, ingat ya, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis sahih, maka kita nggak boleh yang namanya kita ngeles, yang namanya nawar-menawar. Sudah, apa yang harus kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Itu sifat kita orang beriman. Kita tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya di atas logika kita. Kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya di atas hawa nafsu kita. Coba berikan contoh kepada saya ibu-ibu. Contoh di antara contoh, banyaknya kaum wanita yang terkadang belum tunduk, belum patuh terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Misalnya apa? Perkara apa? Sebentar, satu-satu. Pakai kerudung. Baik Ummu Qurrata, karena Ummu Qurrata tadi yang jawab. Pakai kerudung, alasannya apa? Muslimah nggak mau pakai kerudung. Belum dapat hidayah, ikuti tren. Padahal kalau alasannya belum dapat hidayah, harusnya hidayah itu dicari. Ya, kalau dia mengaku dirinya sebagai orang beriman, ia tunduk dan patuh kepada Allah. Allah yang menyuruh kita memakai kerudung. Ya, jadi ibu-ibu mohon maaf, terkadang ini ada syubhat di tengah masyarakat kita. Kalau kita berdakwah kepada orang yang belum pakai kerudung, di antara syubhatnya begini. Nanti saya mau menghiasi kepala saya, mau menutup kepala saya. Kalau sudah saya hiasi dengan akhlak yang karimah, dengan dijilbabi dulu hatinya, katanya ya, sebelum dijilbabi kepalanya. Begitu ya syubhatnya ya. Padahal sebenarnya itu dua perintah yang berbeda.
Ya, menutupi kepala kita dengan jilbab, dengan kerudung ini adalah wajib. Menutup aurat ketika kita keluar rumah ini adalah wajib. Dan sesuatu yang wajib kalau tidak dilaksanakan kita akan berdosa. Dan kalau kita laksanakan kita dapat pahala. Dan menutupi hati misalnya dengan akhlakul karimah itu juga adalah keharusan yang harus dimiliki oleh seorang muslimah. Dia harus memiliki akhlakul karimah. Kalau ada orang sudah pakai kerudung, harusnya malu ketika bermaksiat. Harusnya malu kalau orang pakai kerudung berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kerudung ini, Bu, nih Muqarrata katakan, kerudung ini ternyata bisa menjadikan kita semuanya biidnillahi ta'ala menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan. Ada orang, mohon maaf sekali, mau mabuk, perempuan mau mabuk, ya, mau minum minuman keras. Terus dia pakai kerudung. Dia satu komunitas, ya, yang lainnya pada mabuk, dia pakai kerudung. Maka biasanya temannya bilang apa? Padahal sama-sama nggak waras itu, sama-sama mabuk. Dia bilang apa? Mbak, jenengan nggak malu pakai kerudung kok mabuk, gitu ya? Biasanya gitu ya? Iya nggak? Apa nggak malu pakai kerudung kok minum minuman keras? Ya subhanallah. Sehingga yang harus kita lakukan apa? Pakai kerudung dulu, pakai baju dulu, tutup aurat dulu. Nanti dari menutup aurat lagi pakai kerudung, Allah kasih kepada kita rasa malu untuk berbuat maksiat. Itu ya. Baik, kemudian apa yang kedua? Tadi poligami. Wah, masya Allah, ini PR terbesar ya. Jadi ibu-ibu, saya tahu fitrah ibu-ibu itu, termasuk fitrah saya karena saya wanita muslimah. Kita menginginkan suami kita itu untuk kita semuanya. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan bahwa yang namanya laki-laki itu boleh berpoligami. Jadi kita sebagai wanita muslimah, walaupun poligami mungkin bagi sebagian muslimah itu atau mayoritas muslimah ya tidak menyenangi namanya poligami, tapi kita harus tunduk dan patuh dan kita harus menerima kalau suami kita ternyata berpoligami. Tapi ingat, laki-laki yang poligami juga jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikut tren-tren. Ya, karena banyak bapak-bapak itu yang coba-coba poligami, saing-saingan, niatnya pengen saingan dengan kawannya, habis poligami sebentar 3 bulan, 4 bulan, bubrah semua. Ya, karena niat yang salah. Ingat ya Bu ya. Dan seorang laki-laki kalau dia berpoligami, dia dari awal harus tahu bahwa dia harus bisa adil. Orang poligami kalau nggak bisa adil nanti dibangkitkan dari alam kubur, apa yang terjadi? Miring. Tapi ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk ibu-ibu nanti berkata kepada bapak-bapaknya, Mas mau poligami siap-siap miring jalannya. Jangan ya, kasihan. Jadi memang ini bukan sebuah hal yang menakutkan, tapi memang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah bahwa laki-laki yang memang dia siap berpoligami harus dari awal tuh harus benar-benar niatnya adil. Jangan karena dari awal sudah bilang, kayaknya nanti nikah kayaknya 3 hari di istri muda, 2 hari di istri tua gitu ya. Itu udah salah. Ya. Jadi siap-siap nanti jalannya miring. Tapi kalau suami kita belum berpoligami jangan ditakut-takuti demikian. Ya, hati-hati nanti jalannya miring Mas gitu ya. Ya, insyaallah. Ya ingat, apalagi contohnya warisan. Ini banyak nih. Sebuah adat istiadat, kalau dia bertolak belakang dengan syariat, mana yang lebih dahulukan? Syariat. Ya, ingat ya Bu, adat istiadat, kebudayaan, apalagi itu biasanya kita orang Indonesia, adat istiadat, kebudayaan, terus apa? Tradisi. Kalau dia sejalan dengan apa yang Allah dan Rasulnya katakan, nggak apa-apa. Laki-laki boleh nggak pakai baju batik? Kan itu budaya Indonesia. Boleh, karena laki-laki pakai baju batik tidak bertentangan dengan syariat. Subhanallah. Ini nih, jadi kalau dalam perjalanan kita hidup ya, terus ada semacam hal yang mungkin ibu-ibu timbang-timbang, maka dahulukan Allah dan Rasulnya, jangan dahulukan hawa nafsu kita. Ya, jadi balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Apa tadi dalilnya? Surat apa? Al-Ahzab ayat 36. Catat baik-baik. Baik. Kemudian di sini teman-teman yang perlu kita perhatikan juga dalam ayat ini, apa kata Rasulullah SAW? Hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Orang yang beriman itu dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Berarti barometernya orang beriman adalah mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, sebentar. Ini perlu saya jelaskan juga. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam perkara agama. Sebelum saya menjelaskan perkara agama dan dunia, ingat bahwa syarat
Ini Bu, ini dulu yang perlu diingat. Syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 2. Yang satu apa? Niat yang jujur. Yang kedua adalah mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Ini niat ini harus ada. Harus ada yang pertama niyah. Niyah berarti masuk ke al-ikhlas. Langsung saja ikhlas. Ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ibu-ibu kalau kita beramal apapun dalam hal agama ini, beramal soleh, maka syarat ini harus ada. Kalau ibadah kita pengen diterima di sisi Allah. Tapi kalau ibu-ibu beramal nggak mau diterima di sisi Allah, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ngerjain ini. Tapi kan sayang, eman, ya kan? Eman enggak? Kita sudah ada di dunia nih, nabung, beramal, tapi ternyata sama Allah nggak diterima. Kan eman, sayang. Padahal amal soleh itu tabungan kita untuk akhirat kita. Maka pastikan 2 ini ada. Niat yang jujur yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasulullah ini yang perlu diperhatikan dalam perkara-perkara agama, ya, dalam perkara-perkara agama. Rasulullah sudah menunjukkan begitu gamblang dalam masalah ibadah, termasuk mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak itu ada panduannya dari Rasulullah SAW. Dan itu termasuk ibadah. Termasuk di dalamnya menikah. Itu juga ibadah. Jadi mengikuti Rasulullah SAW itu dalam perkara ibadah. Dan ibadah itu cakupannya luas. Jangan kira ibu-ibu ibadah itu hanya salat. Jangan kira ibadah itu hanya salat, saum, zakat. Ibadah itu cakupannya luas. Bisa menikah, bisa mendidik anak, bisa mencari nafkah, bisa menuntut ilmu, bisa memakai kerudung, memakai jilbab, bisa mentaati suami kita. Itu semuanya adalah dalam rangka ibadah. Dan sesuatu yang ada dalam rangka ibadah, maka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Yang perlu saya ingatkan di sini, nih, ini penting banget, kaidah ini harus perhatikan. Mengikuti Rasulullah SAW, teman-teman, itu dalam hal ibadah, dalam hal agama, bukan dalam hal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau itu lebih tahu daripada, kata Rasulullah, daripada saya dalam perkara dunia. Jadi begini, kalau ada orang nyinyirin kita, apa kata Rasulullah, apa kata Rasulullah, ya udah berangkat haji naik unta aja. Mana dengar nggak? Dikit-dikit katanya kita nggak ngikutin Rasulullah. Kalau nyendengan ikut Rasulullah, di masa Rasulullah kan adanya unta. Ya udah berangkat haji naik unta aja. Itu pemikiran yang salah. Karena kata Rasulullah SAW, kalau perkara dunia yang namanya naik pesawat, itu kan perkara dunia. Maka kata Rasulullah SAW, ikuti zaman kalian. Ya, kalau ada yang nyinyirin, katanya kamu apa-apa ikut Rasulullah. Ya sudah, nggak usah pakai HP. Ya, kan dulu zamannya Rasulullah nggak ada HP. Ya, kenapa kok sekarang katanya ikuti Rasulullah? Harusnya nggak boleh pakai HP. Kita bilang bahwa Rasulullah SAW itu memberikan kaidah mengikuti perkara agama, perkara ibadah, bukan perkara dunia. Ya, bisa Bu? Ya, jadi ini yang harus kita benar-benar perhatikan, sehingga kalau ada yang nyinyirin kita bisa sedikit bisa menjawab bahwa perkara-perkara dunia itu kata Rasulullah SAW yang lebih tahu adalah kita di zaman kita. Tapi perkara agama, perkara ibadah semuanya sudah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah SAW dan tidak boleh menambah-nambah sesuatu yang baru. Ya. Dan ini penting bagi kita semuanya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.